Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di dalam mobil. Jadi kita ke Ambarukmo ya, Nap? Tanya Tama. Iya, klien nyebelin itu sudah menunggu, jawab Nabila sambil melihat layar ponselnya. Setibanya di hotel, Nabila menelpon Pak Edward, klien nyebelinnya itu. Halo Pak, saya sudah tiba di hotel dan sekarang saya di lobi. Apa Pak? Saya naik ke kamar Bapak. Wah, maaf Pak, tidak bisa. Saya buru-buru karena 1 jam kemudian saya harus bertemu klien yang lain, ucap Nabila ketus. Dia sudah sangat emosi. Bisa-bisanya kliennya itu ingin melakukan meeting di kamar hotel. Dengan kalimat yang Nabila ucapkan barusan, Nabila harus siap menerima segala konsekuensinya apabila kliennya ini berubah pikiran membatalkan kerjasama dengan mereka. Oke Pak, saya tunggu di resto yang ada di dalam hotel ini sesuai dengan permintaan Bapak. Nabila memegang dahinya, mencoba menahan emosinya. Kurang ajar sekali, seperti apa sih wajahnya? Bisa-bisanya dia nyuruh kamu ke atas, Nap. Tama pun terbawa emosi. Iya Tam, kamu tunggu di mobil aja ya, atau di lobi, soalnya dia nggak bersedia kalau aku bawa partner, jelas Nabila pada Tama. Enggak, Nap, aku ikut kamu ke dalam resto, tapi aku nunggu di meja yang berbeda. Jadi kalau ada apa-apa sama kamu, aku bisa tahu, oke? Tama khawatir pada Nabila. Oke, boleh, ayo kita masuk, ucap Nabila. Setelah Nabila selesai bertemu dengan Pak Edward di dalam mobil, Nabila menghela nafas panjang. Gimana tadi? Tanya Tama. Intinya dia jadi pakai jasa hukum kita, jawab Nabila singkat. Tadi aku ada dengar sedikit kalau dia bilang kamu cantik sekali, tapi sayang tidak mau ke kamarnya. Apa itu? Entah apa yang ada di pikiran Tama. Tiba-tiba dia panas mendengar kalimat yang diucapkan klien pada Nabila tadi. Aku cemburu, gak mungkin lah. Aku udah lama ngelupain Nabila, aku gak boleh begitu lagi, gumam Tama dalam hatinya. Iya, dia bilang gitu, dan banyak lagi kalimat-kalimat menjijikan dari mulutnya, bikin aku mual, ingin muntah, jawab Nabila yang sedang dongkol. Kriuk, perut Nabila keroncongan. Ia merasa perut bagian kiri bawahnya sangat perih dan melilit. Ya ampun, aku lupa belum sarapan dan sekarang udah masuk jam makan siang. Pantas aja cacing di perutku meronta-ronta. Udahlah, gak usah bahas patua ganjen itu. Sekarang kita kemana lagi? Tanya Tama sambil melirik Nabila yang sedang memegang perutnya. Kita makan dulu, aku belum sarapan. Nabila. Oke, Tama. Setelah 20 menit perjalanan, Tama membelokkan mobilnya ke sebuah warung soto. Loh, kamu kok tahu aku pengen makan di sini? Nabila kaget karena tiba-tiba mereka berhenti di warung soto favoritnya. Insting, jawab Tama singkat sambil membuka pintu mobil dan keluar. Nabila pun menyusul keluar mobil, masuk ke warung dan duduk di hadapan Tama. Mbaknya seperti biasa kan? Tanya penjual soto yang sudah hafal betul dengan Nabila. Iya Pak, jawab Nabila tersenyum. Kalau masnya? Saya samain aja Pak dengan nona cantik di hadapan saya ini, kata Tama yang juga tersenyum menatap Nabila. Nabila melirik Tama sekilas. Jangan bilang dia mau memulai lagi kisah-kisah 8 tahun lalu. Oh my God, apakah ini takdir? Sudah sekian lama kami gak bertemu, bahkan di pesan terakhir yang dia kirim untukku, aku mengabaikannya, dan sekarang kami bertemu lagi. Itulah yang ada di dalam benak Nabila yang sejak tadi hanya menunduk memainkan ponselnya. Entah apa yang dia buka, intinya Nabila hanya berpura-pura sibuk. Tama berdehem dan Nabila meliriknya. Kamu jangan terlalu ambil pusing dengan kata-kataku tadi.
Aku hanya bercanda, mana mungkin aku berani merayu istri orang, jelas Tama pada Nabila karena Tama memperhatikan sejak tadi raut wajah Nabila mulai berbeda. Hah, apa kamu bilang tadi? Istri orang? Kesempatan nih, pasti Tama mikirnya aku udah punya suami. Iya, kalau kamu kerja gini, anak kamu sama siapa? Sama mama kamu ya? Tanya Tama lagi. Sontak membuat Nabila kaget dan tersedak saat menyeruput es jeruknya. Aku belum punya anak, jawab Nabila singkat. Oh, maaf. Tama yang tidak tahu menahu bagaimana kabar dan kehidupan Nabila setelah sekian lama mereka tidak berkomunikasi. Saat pesanan datang, Nabila langsung meracik sotonya dengan menambahkan sedikit sambal dan kecap manis seperti biasanya. Karena perutnya sangat lapar, dia langsung melahap makanannya tanpa memperdulikan Tama yang ada di hadapannya. Lapar atau doyan sih? Pelan-pelan dong, kan masih panas, ucap Tama saat melihat Nabila yang tidak sabaran saat makan. Dua-duanya, jawab Nabila singkat. Tama hanya tersenyum melihatnya. Setelah ini kemana Nab? Tanya Tama juga sambil menikmati sotonya. Kemana ya? Duh, aku lupa. Ntar aku lihat schedule dulu, jawab Nabila. Emang jadwal kamu segitu padatnya ya? Sampai lupa harus kemana dulu. Iya Tam, ntar kamu bakal ngerasain deh. Tapi belum tentu, soalnya Om John terlalu banyak menaruh kepercayaan padaku. Jadi semua aku. Kalau perkaranya lumayan berat, aku nyerah dan langsung Om John yang turun tangan. Jelas Nabila sambil mengelap mulutnya yang belepotan karena kuah soto. Begitukah? Ternyata berat ya menjadi seorang pengacara. Berat atau enggaknya itu tergantung gimana kita ngejalaninnya, Tam. Jawab Nabila mengambil lipstik dari tasnya, kemudian memoleskan di bibir indahnya tanpa menggunakan cermin dan tentunya rapi. Karena Nabila sudah biasa melakukannya, bahkan pernah di atas motor saat naik ojek. Nabila tidak menyadari sedari tadi, Tama memperhatikan berbagai tingkah lucunya. Dret, dret, dret. Getaran ponsel pertanda panggilan masuk. Nabila melihat ke ponselnya yang berada di atas meja. Loh, ternyata bukan punya Nabila yang bergetar. Punyaku, bentar ya, ucap Tama kemudian meninggalkan Nabila karena akan menerima panggilan. Karena Tama berpindah tak jauh jaraknya dari tempat duduk mereka, sehingga Nabila bisa mendengar samar percakapan Tama di telepon. Iya maaf, aku nggak bisa nepatin janji, tapi kamu harus paham, hari ini adalah hari pertama aku bekerja. Lain waktu kita makan siang bareng, oke? Nabila menguping. Siapa tuh? Pacarnya kali ya? Cepat amat, kata Nabila karena tak sampai 1 menit, Tama langsung mengakhiri panggilan dan kembali duduk di hadapan Nabila. Iya, biasalah fans ngajak makan siang bareng dan dia kecewa karena aku nggak bisa, kata Tama yang tak jujur pada Nabila. Padahal yang menelpon tadi adalah Citra yang merupakan kekasih Tama. Ternyata narsisnya belum hilang-hilang ya, kata Nabila. Pak, hitung ya, kata Nabila pada pemilik warung. Tak lama kemudian pemilik warung pun menghampiri mereka. Totalnya 52.000 Mbak, kata pemilik warung. Nabila mengeluarkan sejumlah uang tersebut dari dalam dompetnya. Makasih ya Pak, Nabila. Sama-sama Mbak. Ayo Tam, ajak Nabila dan bangkit dari kursinya. Jadi aku ditraktir nih, ucap Tama. Iya, masa aku tega sih nyuruh anak magang yang bayar, haha. Saat di dalam mobil, ini mau kemana Nab? Entah sudah berapa kali Tama menanyakan itu pada Nabila. Ya ampun, bentar-bentar, kata Nabila sambil mengecek ponselnya. Oh iya, ke Pengadilan Agama Sleman ya, mau ngambil berkas perceraian klien lain, kata Nabila.
Oke, jawab Tama singkat. Setibanya di tempat tujuan mereka. Tam, kamu nunggu di mobil aja ya, aku nggak lama kok. Belum sempat Tama menjawab, Nabila langsung turun dari mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung pengadilan. Sesuai perkataan Nabila, Tama hanya menunggu di dalam mobil. Sudah hampir setengah jam Tama menunggu Nabila di mobil, tapi Nabila tak kunjung tampak. Kemana sih? Katanya bentar aja mau nelpon, tapi nggak punya nomornya. Aku susul aja deh. Gumam Tama yang keluar dari mobil melangkah masuk ke gedung pengadilan, dan saat memasuki pintu utama gedung, Tama melihat Nabila sedang asik mengobrol dengan seorang wanita yang merupakan salah satu pegawai di kantor pengadilan ini. Wanita tersebut adalah Dea, sahabat Nabila sejak masa kuliah hingga sekarang. Tama pun berjalan, kaki panjangnya melangkah mendekati mereka berdua. Kemudian Dea menyadari ada wajah yang tak asing menghampiri mereka. Nap, lihat deh itu di belakang kamu. Itu Brondong yang ngejar-ngejar kamu dulu, bisik Dea. Hah? Nabila baru menyadari kalau dia sudah meninggalkan Tama di mobil terlalu lama. Nabila pun menoleh dan Tama sudah berada di belakangnya. Tam, maaf banget aku keasikan ngobrol. Ayo kita kembali ke kantor, ucap Nabila yang sedikit gugup. Tapi kemudian Dea menarik Nabila menjauh sedikit dari Tama. Nap, coba jelasin ke aku tentang semua ini. Jelas saja Dea kaget. Yang pertama karena Tama yang tiba-tiba muncul. Kedua, ternyata mereka, Nabila dan Tama, datang bersama ke sini. Duh, ntar aku jelasin ya, ceritanya panjang banget, Dek. Hari Sabtu kalau aku nggak sibuk, kita ketemu ya. Bye sayang, ucap Nabila dan langsung pergi meninggalkan Dea yang masih penasaran dengan wajah bengongnya. Dalam perjalanan kembali ke kantor. Tam, maaf ya, aku benar-benar lupa kalau kamu nungguin aku. Soalnya aku udah terbiasa pergi sendiri tanpa ada yang nungguin, jelas Nabila dengan rasa bersalahnya. Gak apa-apa Nap, aku maklum, namanya juga wanita, kalau sudah ketemu teman bisa lupa segalanya. Tama hanya tersenyum dan melirik ke arah Nabila yang sedang sibuk melihat berkas yang ia pegang. Hehe, sekali lagi maaf ya, ucap Nabila membalas senyum Tama. Sedari pagi mereka bersama, ada sesuatu yang sangat membuat Tama penasaran. Sejak tadi Tama memperhatikan kedua tangan Nabila, namun tidak ada cincin yang melingkar di jarinya. Udah nikah tapi kok cincinnya nggak dipakai ya? Apa mungkin Nabila udah cerai sama suaminya? Itulah yang ada di pikiran Tama. Sambil berpikir dan fokus menyetir, ada sedikit senyum yang terukir di wajah tampannya, berharap seolah harapan itu masih ada.